Bukan 20 juta, bukan 15 juta, bukan 10 juta, bukan 11 juta, bukan 8 juta, bukan 7 juta, bukan 9 juta. Nih, sepeda listrik motor ini. Nih, ini kalau kita bilang sepeda tapi ini gede seperti motor, kalau kita bilang motor tapi ini sepeda. Harganya cuma di 5 jutaan aja, teman-teman bisa dapetin lebih kurang juga, teman-teman. Kalau teman-teman beli lewat video ini, di bawah video ini udah saya masukin produknya. Teman-teman bisa dapetin di harga di bawah 5 juta, guys. Nih, sepeda listrik dari Uinplay terbaru yaitu Uinplay T65. Kalau yang sebelumnya saya review itu yang T60, ini yang T65. Dan ini untuk baterai sudah lithium, guys. Nah, daripada penasaran, mending kita akan review dan kita lihat lebih dekat sepedanya ini, guys. Oke, teman-teman, sepeda listriknya seperti ini ya. Kita lihat per dekat, dan ini saya udah standar duain ya. Di standar duain, ini kalau di standar duain agak kurang, kelihatannya kurang gagah ya. Lebih oke kalau kita standar satuin ya. Kita mulai dari desainnya dulu, teman-teman. Untuk desain seperti ini. Di sini ada apa nih? Ada topinya, tapi ini untuk topi pakai yang transparan ya. Kalau yang sebelumnya yang T60 ini sudah berwarna, ini kalau dikasih berwarna kayaknya lebih oke, jadi terlihat menyatu dengan si body ini. Tapi ini sayangnya masih transparan, dan kalau untuk ini mungkin bisa selera lah teman-teman ya. Dan untuk lampu depan di sini sudah biled ya, ini belum saya lepas ya plastiknya. Ini udah biled, di sini ada lampu bulatnya, di tengah untuk lampu jarak jauhnya, dan di sini ada efek lampu hiasnya ya. Terus di bawah sini ada lampu juga ya, 3 lampu LED. Dan di sini ada lampu sen yang sudah LED, kita coba nyalakan. Nah, untuk lampu sennya seperti ini ya, udah LED. Nih, dan bunyinya seperti ini, tung tung tung. Nah ya, seperti itu. Kita matikan dulu ya biar gak gandeng. Terus di sini ada tanduk munding ya, nih tanduk munding, tanduk apa nih? Pokoknya ada tanduk ya, di sini ada tanduk. Ini untuk spakbornya cukup badak temen-temen ya, gede banget. Tapi untuk ban di sini kecil ya. Nih kelihatan nggak? Spakbornya besar tapi banyak kecil teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari samping ini mantap banget. Dan sekarang kita coba lihat dari speedometernya. Ini sudah NFC teman-teman ya. Ada kartu dan ada NFC. Nanti teman-teman bakalan dapat 4 seperti ini, 2 NFC dan 2 kunci. Coba kita tap ya, nyala. Kita coba matikan lagi. Oke, mantap ya. Jadi sudah NFC ya. Nih. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagasinya, teman-teman. Untuk buka jok kita tinggal di sini aja, set ya. Nah, kita coba buka bagasinya, luas banget, teman-teman, dalam banget nih, gede untuk bagasinya. Nih. Wow, mantap ya dalamnya. Tuh, sampai segini di tangan saya ya. Nih, di sini ada buku panduan garansinya 10 tahun. Mantap banget ya. Nih di sini seperti tangki kalau dari motor, padahal ini bukan ya. Bukan tangki, ini mah gak ada bensinnya, guys. Dan untuk baterai di bawah situ ya. Ini seperti ini, lubangnya gede, dan di sini ada cenggakannya juga ya. Jadi muat lebih banyak tuh ya. Mantap banget, joknya gede teman-teman ya. Joknya gede dan lebar juga, lebar banget ini joknya. Ya, nih. Gede juga, panjang, ini muat buat 3 orang. Anak-anak atau remaja sudah muat 3 orang, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagian tombol-tombolnya, kita akan nyalakan dulu ya. Nih, untuk tombol-tombolnya di sini ada lampu ya, tombol lampu, terus tombol gigi ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3 atau mode ya. Terus di sini ada logo P, dan di sini ada lampu sen buat lampu sen ya, nih. Ya. Terus di sini ada buat klakson. Wah, lumayan kenceng guys ya untuk klaksonnya. Terus di sini ada buat ngecharger HP atau apalah, ini bisa ya buat ngecharger, sudah ada lubang USB dan ditutupi karet biar gak masuk air kalau dicuci. Terus di sini ada buat ngechargernya, dan untuk chargernya di sini lubangnya 2 ya. Terus ada yang kecil-kecil tuh ya, lubang kecil-kecil. Untuk yang lubang besarnya ini 2, beda sama yang sebelum-sebelumnya yang T60 dan seri-seri lainnya. Ini udah model baru. Untuk koper di sini semuanya sudah ke koper temen ya, gak ada rangka yang terlihat sama sekali. Dari atas sampai bawah ke sini yuk ya, sampai bawah banget dia sudah ada kopernya guys ya. Bawahnya juga sudah ada kopernya nih. Mantap banget pokoknya. Di sini ada seperti ini, ada pijakan buat yang di belakang, di sini ada tutup. Breaker sudah 2 teman-teman ya. Breakernya sudah 2 tuh. Nah, sekarang kita lihat lampu bagian belakangnya guys. Nah, untuk lampu bagian belakang gila keren banget sih, mewah banget ini guys. Ini ada efek lampu guys, kita matikan dulu gitu ya. Nah, jadi kalau dalam keadaan gelap yang sebenarnya seperti ini teman ya, merah. Sini ada lampu warna merah, terus di sini ada lampu dari belakang keliling ke sini, set. Terus di sini ada 3 lampu warna putih. Keren banget ya. Nih kalau kita lihat dari sini. Wow, keren banget guys. Terus di sini ada lampu lagi 1 ya di tengah. Lampu 1 jadi bisa menerangi ke sini nih ya, mantap banget. Terus kalau kita lihat dari sebelah sini sama ya. Nih.
sama lampunya sampai sini langsung menyatu dengan cover hitam depannya guys. Oke teman-teman, untuk desain seperti itu. Nah sekarang kita bahas ke spesifikasi yang ada di UWINPLAY T65 ini guys. Nah untuk spesifikasi di sini untuk baterai ya, dari pertama dari baterai dulu. Baterainya sudah menggunakan baterai lithium 48 volt per 12 Ah nih. Di sini sudah ada keterangan T65 lithium ya, baterainya jadi sudah lithium, jadi ini udah lebih oke dan lebih mewah, lebih aman, jaraknya juga lebih jauh, sudah tahan air juga, dan untuk tenaganya juga lebih oke. Karena di sepeda listrik ini ditenagai dengan power motornya di 600 watt. Jadi udah lebih gede dari tipe-tipe sebelumnya. Nah, untuk tipe-tipe sebelumnya itu yang T60, T70 itu di 450 watt, teman-teman ya. Nah, sekarang di si UWINPLAY T65 ini sudah di 600 watt. Jadi naik 150 watt, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tipe charger. Nah, untuk tipe chargernya di sini sudah tipe charger yang seperti ini ya. Yang dua ya, ini ada dua lubangnya. Beda sama yang tipe-tipe sebelumnya. Jadi sekarang ganti lagi untuk tipe chargernya. Jadi kalau teman-teman punya yang tipe charger sebelumnya, ini gak bakal masuk ke sini. Ini sekarang sudah ganti, sudah pakai model yang terbaru. Nah untuk lama waktu ngecas, setelah saya coba di sini ternyata lebih sebentar, dari kosong sampai full kemarin itu di 5 jaman teman-teman ya. Tapi gak tahu nanti kita coba lagi apakah berubah atau tetap sama. Oke, sekarang kita lihat ke ukuran ban. Nah untuk ukuran ban di sini menggunakan ring 10 in ya. 10 in, dan untuk bannya di sini masih menggunakan 50/90. Sedangkan ini untuk bobotnya udah gede ya. Untuk ukuran sepeda listrik ini udah gede banget, tapi ini untuk bannya sayangnya masih kecil nih teman-teman ya. Jadi dalam spakbor yang segede gini, segede gambaran spakbornya, sedangkan bannya kecil banget ya. Tapi kalau kita lihat dari samping mah enak, bagus, tapi kalau dari depan wah ini jauh banget perbedaannya ya. Tapi kalau dari samping ini oke ya, keren banget kalau kita lihat dari samping. Jadi untuk ban ini sama ya, menggunakan tipe yang sebelumnya, masih pakai ban yang standar. Nah kalau teman-teman mau ban yang lebih besar, teman-teman bisa ambil yang UWINPLAY D75, itu sudah lebih besar untuk bannya ya, udah lebih lebar. Untuk ringnya sama, semuanya sama ya dari UWINPLAY, tapi untuk lebarnya ini masih standar. Kalau teman-teman mau yang besar, pilih UWINPLAY D75, itu sudah lebih besar. Terus untuk pedal di sini sudah gak ada ya, pijakan di depan sudah ada karena di sini sudah luas juga ya. Sudah luas. Terus untuk pedal goesan, pembosehan ya, di sini sudah gak ada karena ini sudah berbentuknya seperti motor dan gede juga. Jadi kalau kita ngegoes itu gak bakal kepake, dan emang jarang ada yang dipakai ya. 95% goesan di sepeda listrik itu jarang dipakai semuanya guys. Oke, untuk jarak tempuh ya, untuk jarak tempuh di sepeda listrik di UWINPLAY T65 ini jarak tempuhnya bisa sampai 55 kilo. Itu untuk standarnya atau maksimalnya. Bisa aja kurang dari 55 kilo, tapi untuk sekarang 55 kilo di kelas sepeda listrik 5 jutaan itu udah paling oke guys, udah paling worth it. Kebanyakan sepeda listrik di 5 jutaan itu masih di 35 kilo. Ini sudah di 55 kilo, jadi lebih oke, dan baterainya juga lebih oke ya, sudah pakai lithium. Power wattnya juga sudah di 600 watt ya. Oke, untuk kecepatan maksimal ini sepeda listrik ini di 33 sampai 40 km per jam ya untuk kecepatan maksimalnya, tergantung beban dan jalannya juga. Nah untuk beban, untuk berat ya, untuk teman-teman yang suka tanya bang itu bebannya sampai berapa kilo. Nah untuk bebannya ini sampai 150 kilo teman-teman ya. Ini kalau untuk rangka, beban dari rangka ini sudah oke, udah kuat banget ya. Kalau dari rangka sudah terjamin lah ya, 150 kilo sampai 200 itu pasti masih kuat. Tapi sayangnya dari ban nih ya, kuatnya pasti dari ban, karena ini untuk ban masih kecil teman-teman ya. Terbilang kecil lah ya, kalau kecil banget sih enggak, tapi di kelas atau dilihat dari bodinya yang sudah gede seperti ini, tapi bannya masih menggunakan ban yang standar saja. Jadi mungkin kurang kuatnya itu dari segi bannya, kalau dari rangka ini sudah kuat banget. Oke, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di sepeda listrik ini. Nah untuk fitur yang pertama di sini sudah ada NFC teman-teman ya. Jadi teman-teman mau hidupkan atau matikan bisa pakai NFC, kita tinggal tap aja ya. Nih, set. Oke, mantap, dan nanti kita teman-teman bisa dapat 2 NFC dan 2 kunci juga. Terus untuk fitur yang kedua di sini sudah ada buat nge-charger ya. Lubang charger, lubang USB. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan lagi jalan-jalan, lagi ngabuburit, HP gak ada baterainya, udah gak usah mikirin power bank lagi, karena di sini sudah ada port buat ngecas HP teman-teman ya. Nah, untuk fitur yang berikutnya di sini lampunya sudah biled teman-teman ya, sudah biled, sudah bagus ya, terang banget, dan untuk bulatannya juga lebih terang dibanding dengan UWINPLAY D70. Dan dari cat juga ini sudah glossy ya, jadi terlihat mewah dan premium. Terus untuk lampu-lampu lainnya juga sudah pada LED. Di sini ada lampu, di sini sudah LED, belakang juga sudah lampu LED. Pokoknya dari segi lampu ini udah 100% oke ya. Untuk segi-segi lampunya mantap banget pokoknya. Untuk fitur yang berikutnya, untuk speedometernya juga udah lebih keren ya. Speedometernya sudah lebih keren, digital semuanya, full digital.
Dan yang paling penting sih untuk fitur terbaik di sepeda listrik ini yaitu dari baterainya teman-teman. Karena ini baterainya sudah pakai baterai lithium ya, lebih kokoh, lebih kuat, lebih bertenaga dan lebih tahan kena air teman-teman. Jadi lebih aman. Fitur yang berikutnya juga ini buat teman-teman yang masih takut kena hujan atau dicuci, ini sudah aman teman-teman ya. Kena air, kena hujan, ke di bawah hujanan, dicuci, disemprot, ini sudah aman teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah ragu karena sepeda listrik ini sudah aman. Walaupun kita cuci, kita semprot-semprot atau kita bawa jalan-jalan sambil hujanan. Terus fitur yang berikutnya di sini sudah ada fitur pengunci otomatis juga. Jadi kalau misalkan ini lagi off teman-teman ya, sepeda listrik lagi off, terus teman-teman ada yang dorong, dia gak bakal maju, dia bakal langsung kunci otomatis teman-teman ya. Terus di ban belakangnya itu dia bakal langsung kunci, gak bisa didorong kalau di kondisi lagi off. Oke, mungkin untuk fitur-fitur kurang lebih segitu, dan untuk kelebihan dan kekurangan ya, sekarang kita bahas ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan di Uwinplay T65 ini? Nah, untuk kelebihan yang pertama menurut saya ini dari segi desainnya yang sangat keren ya. Dari depan udah keren, lampu-lampunya juga udah keren banget. Sepeda listrik 5 jutaan tapi sudah seperti motor teman-teman ya. Ukurannya juga sudah gede juga. Nih, lampu-lampunya juga sudah keren. Oke, wah oke parah sih ini untuk desainnya di kelas 5 jutaan. Berani banget ini guys, bagus banget, asli rekomendasi banget. Terus untuk ukurannya juga yang besar ya. Kelebihan yang berikutnya ukurannya yang besar. Biasanya sepeda listrik itu kecil-kecil ya, apalagi yang 3 juta, 4 juta, 5 juta masih banyak yang masih pakai rangka doang gitu temen ya. Sedangkan ini sudah full cover temen ya, jadi terlihat lebih gede dan lebih kokoh. Terus untuk kelebihan yang berikutnya dari baterai temennya, dari baterai sudah baterai lithium, lampu juga sudah pakai biled dan LED. Untuk kelebihan yang berikutnya tidak perlu bensin guys, 50 kilo ya udah cukup lah ya buat jalan-jalan ke sana ke sini ya. Sekeliling kampung, keliling kecamatan, 55 kilo udah cukup teman-teman ya. Terus untuk kelebihan yang berikutnya, untuk daya powernya ini sudah di 600 watt, jadi lebih bertenaga, lebih oke dan lebih bagus tenaganya. Dan untuk kelebihan yang berikutnya juga sudah ada fitur NFC yang sudah tadi kita tes, ada fitur keamanannya juga, kekuatannya juga sudah oke, tentunya di 150 kilo ya. Dan kelebihan yang berikutnya sudah ada port buat ngecas HP juga. Wah, jadi keren ya. Teman-teman bisa ngecas HP di Uwinplay T75 ini. Oke, sekarang kita bahas ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangan menurut saya yang pertama ini ada di ban ya. Bannya yang masih kecil. Coba kalau pakainya ban yang selebar si Uwinplay D75 ya, dia udah lebih besar dan lebih lebar. Ini mungkin bisa lebih oke dan lebih kuat dari segi bannya. Dan kekurangan yang kedua menurut saya ini ya nih. Warnanya transparan, jadi kurang menyatu sama si body ini. Coba kalau warna ini disamain sama body ini, kayaknya lebih oke seperti Uwinplay T60 ya. Uwinplay T60 dia sama warnanya, jadi terlihat nyatu gitu ya untuk bodinya. Kalau begini kan kayak topinya itu kelihatan banget gitu ya, kayak topi tempelan. Nah, untuk kekurangannya ketiga, menurut saya ini lampu sen belakang nih teman-teman, kita coba nyalakan. Nah, jadi si lampu sen belakangnya itu dia kurang kelihatan ya, nih. Cuma segitu doang, dan warnanya juga kadang merah dan oranye ya, merah terus kuning ya nih, jadi gak full kuning banget. Nah, jadi kalau untuk yang di belakang dia takutnya kurang kelihatan gitu teman-teman ya, udah mah dibikin tipis dan warnanya juga kurang kuning ya nih, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk yang depan ini udah oke, kuning banget, sudah pakai LED juga. Nah, jadi untuk kekurangannya itu aja sih menurut saya, lampu sen terus topi ini sama ban, tapi itu mungkin gak terlalu ngaruh juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulan teman-teman, untuk kesimpulan di kelas 5 juta rekomendasi banget menurut saya, daripada kita beli motor bekas yang bodong, yang banyak harus kita kasih jajan banyak, masih banyak biayanya ya, harus perbaikan segala macam. Mending beli kayak gini 5 jutaan udah seperti motor, udah segede motor, jarak tempuhnya juga udah jauh juga. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sepeda listrik kelas 5 jutaan itu, ini mungkin menurut saya paling rekomendasi teman-teman ya. Karena untuk brand-brand lain itu di kelas 5 jutaan itu belum ada yang segede gini, terus powernya 600 watt. Pokoknya spesifikasinya masih jauh di bawah ini untuk kelas 5 jutaan teman-teman ya. Jadi seperti itu, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi sepeda listrik. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di bawah video ini. Kalau teman-teman mau cek harga dan mau beli, mau check out biar dapat harga lebih murah dan biar dapat potongan, teman-teman bisa beli lewat produk yang ada di bawah deskripsi video ini. Dijamin dapat potongan, dapat harga spesial. Terima kasih, bye bye.